Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru. Berikut adalah informasi tentang contoh kurikulum operasional sekolah menengah atas sejalan dengan kurikulum Merdeka. Komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, rencana pembelajaran, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional, serta lampiran. Komponen pertama dari kurikulum operasional satuan pendidikan pada kurikulum Merdeka ini yaitu karakteristik satuan pendidikan. Karakteristik satuan pendidikan ini diletakkan pada bab pertama, bab pendahuluan, setelah penyampaian tentang latar belakang atau rasional. Nah, setelah rasional atau latar belakang, di situ di bab pertama ini bagian B-nya disampaikan tentang karakteristik satuan pendidikan. Karakteristik satuan pendidikan ini diperoleh berdasarkan diantaranya hasil analisis konteks. Kemudian hasil analisis konteks ini dirumuskan karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah dalam hal peserta didik, tenaga kependidikan atau tenaga pendidik atau guru, dan tenaga kependidikan. Baru setelah itu diungkapkan dalam karakteristik satuan pendidikan ini adalah karakteristik tentang hasil dari analisis sosial dan budaya. Nah, dari hasil analisis tersebut diantaranya berdasarkan hasil analisis yang sudah disampaikan tadi, berdasarkan analisis konteksnya, kemudian diuraikan karakteristik sekolah itu, kemudian dilakukan analisa berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, dan tantangan yang dihadapi oleh satuan pendidikan seperti termuat pada tabel ini. Kekuatannya apa, tantangannya apa, kemudian strategi dalam menghadapi tantangan yang akan dilakukan oleh sekolah itu seperti apa. Komponen kedua dari kurikulum operasional pendidikan pada kurikulum Merdeka ini yaitu visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Nah, visi ini yang dituangkan dalam visi ini menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Kemudian dalam visi ini, nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Visi ini kemudian ketika dianalisis, kemudian dituangkan poin utamanya apa saja, kemudian deskripsinya seperti apa. Misi sekolah, sekaitan dengan misi sekolah ini bahwa misi menjawab bagaimana sekolah mencapai visi. Kemudian dalam misi ini nilai-nilai yang penting untuk dipegang selama menjalankan misi itu bisa dipahami oleh para siswanya. Nah, sekaitan dengan itu, maka misi sekolah yang dirumuskan itu dijabarkan, dideskripsikan keterkaitannya dengan visi yang mau dicapai. Ya, misalnya dalam contoh ini ternyata misi itu dideskripsikan menjadi 3 poin yang keterkaitannya dengan visi yang mau disampaikan. Seperti sudah disampaikan bahwa visi model SMA ini mesti sejalan dengan pendidikan karakter dan profil pelajar Pancasila. Karenanya dalam pelaksanaan misinya, pendidikan karakter dan profil pelajar Pancasila ini merupakan sesuatu yang terintegrasi. Karenanya setiap elemen profil pelajar Pancasila sekaitan dengan misi ini dideskripsikan. Misinya menjadi seperti apa. Nah,
Ada contoh di sini misalnya bagaimana 6 elemen profil pelajar Pancasila itu dideskripsikan sekaitan dengan misi yang mau dicapai oleh sekolah. Adapun sekaitan dengan tujuan sekolah, bahwa tujuan sekolah itu merupakan tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik. Kemudian memuat juga tujuan ini menggambarkan tahapan-tahapan atau milestone penting dan selaras dengan misi. Kemudian memuat strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya seperti apa, dan memuat pula kompetensi atau karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan sekolah tersebut dan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sekaitan dengan tujuan satuan pendidikan ini misalnya tertuang nanti tujuan jangka pendeknya seperti apa atau tujuan 1 tahunnya seperti apa, tujuan jangka menengah atau tujuan 4 tahunnya seperti apa, dan tujuan jangka panjangnya seperti apa. Nah, dalam tujuan satuan pendidikan menyangkut tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dideskripsikan di situ tujuan-tujuannya seperti apa. Kemudian karena hal ini tujuan sekolah itu berkaitan erat dengan nanti karakteristik lulusan sekolah ya, yang seperti sudah dituangkan pada bagian sebelumnya. Selain menggambarkan tujuan yang akan dicapai pada tujuan satuan pendidikan ini, juga digambarkan tentang strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga nanti arah tentang pengembangan kemampuan para peserta didiknya akan tergambar seperti apa dengan strategi yang digunakan. Berdasarkan strategi yang digunakan nanti akan muncul bentuk kegiatannya seperti apa saja, kemudian uraian kegiatannya seperti apa, kemudian kompetensi atau karakteristik lulusan yang akan dihasilkan oleh sekolah itu seperti apa, dan kompetensi dan karakteristik ini kemudian dideskripsikan oleh sekolah pada bagian tujuan satuan pendidikan ini. Nah, selain itu nanti akan tergambar atau digambarkan keberhasilan dalam mencapai visi dan misi itu seperti apa, misalnya lulusannya kualitasnya seperti apa, misalnya kalau dalam model dalam contoh kurikulum operasional ini misalnya, oh iya ternyata ini tergambarkan kualitas lulusannya melalui lulusan yang diterima di berbagai perguruan tinggi, baik perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi luar negeri. Komponen ketiga dari kurikulum operasional satuan pendidikan pada kurikulum Merdeka ini yaitu tentang pengorganisasian pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran ini sekaitan dengan cara sekolah mengatur muatan kurikulum dalam satu rentang waktu dan beban belajar. Cara sekolah mengelola pembelajarannya untuk mendukung capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Misalnya dalam rentang waktu mingguan, sistem blok, atau cara pengorganisasian lainnya. Pengorganisasian pembelajaran ini diantaranya memuat tentang program pembelajaran intrakurikuler yang berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya jika ada misalnya muatan lokal. Nah, ada juga di situ sekolah mencantumkan kegiatan kokurikulernya. Kegiatan kokurikulernya seperti apa saja, kemudian muncul juga kegiatan ekstrakurikulernya. Nah, pada kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di sini dokumen menggambarkan atau menjelaskan pengelolaan proyek yang mengacu pada profil pelajar Pancasila pada tahun ajaran tersebut. Nah, kemudian juga pada kegiatan ekstrakurikuler nanti di situ memberikan gambaran ekstrakurikuler dalam bentuk matrik atau tabel. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang terhormat, sekaitan dengan
pengorganisasian pembelajaran ini juga bisa disampaikan di situ tentang pelaksanaan kurikulumnya. Seperti apa saja mungkin di situ, termasuk mungkin kegiatan penilaian yang dilakukan. Nah, sekaitan dengan pelaksanaan proyek penguatan pelajar Pancasila, di situ dituangkan beberapa hal yang memang sesuatu yang urgen, misalnya bahwa proyek pelajar Pancasila ini dalam 1 tahun itu dilaksanakan dalam 3 kegiatan proyek, kemudian dituangkan dalam modul-modul kegiatan proyek, kemudian juga di situ dimuat tentang kapan kegiatan proyek itu dilaksanakan, minggu keberapa kegiatan proyek itu dilaksanakan. Nah, dalam pengorganisasian pembelajaran, sekolah juga bisa mencantumkan kalender akademik yang di situ berisi tentang waktu dan kegiatan setiap bulan. Nah, kegiatan setiap bulannya dalam kalender akademik itu dimuat kegiatan apa saja yang dilakukan oleh sekolah menyangkut tentang kegiatan pengelolaan pembelajaran tersebut. Komponen yang keempat dari kurikulum operasional pada kurikulum Merdeka ini adalah rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran ini terdiri dari rencana pembelajaran untuk ruang lingkup satuan pendidikan seperti silabus atau alur pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu, alur pembelajaran ini setara dengan silabus atau unit mapping, lengkap dengan gambaran besar asesmen dan sumber belajar yang mencakup kegiatan intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, serta program prioritas satuan pendidikan. Kemudian berikutnya adalah rencana pembelajaran untuk ruang lingkup kelas, seperti rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar, atau rencana kegiatan lainnya. Untuk dokumentasi rencana pembelajaran ini, satuan pendidikan cukup melampirkan beberapa contoh modul ajar atau bentuk rencana kegiatan yang mewakili inti dari rangkaian pembelajaran pada bagian lampiran dokumen kurikulum Merdeka ini. Komponen kelima dari dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan pada kurikulum Merdeka ini yaitu komponen pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Nah, pada komponen ini, kerangka bentuk pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan ini yang digambarkan pada komponen ini. Kemudian pelaksanaan ini dilakukan oleh para pemimpin satuan pendidikan secara internal dan bertahap sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Sekaitan dengan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional ini, jabarannya atau gambarannya dapat memuat misalnya tentang pendampingan pengembangan profesional itu strateginya seperti apa, kemudian waktunya kapan, pelaksanaannya seperti apa, keterangannya seperti apa. Nah, ini dijabarkan dalam bagian tentang pendampingan dan pengembangan profesional. Kemudian pada bagian evaluasi juga dituangkan di situ strategi waktu pelaksanaan dan keterangannya seperti apa. Nanti Bapak dan Ibu, hasil evaluasi ini digunakan sebagai referensi untuk perencanaan kurikulum pada tahun ajaran berikutnya atau pada tahun pembelajaran mendatang. Dengan demikian, pengembangan sekolah diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang pernah dihadapi sehingga sekolah selalu berkembang ke arah kemajuan. Evaluasi dilakukan secara berkala per semester dan dirangkum dalam bentuk laporan pada akhir tahun ajaran dan merupakan bahan acuan bagi penyusunan kurikulum pada tahun berikutnya. Komponen yang terakhir yang termuat dalam dokumen kurikulum satuan pendidikan, kurikulum Merdeka ini yaitu dicantumkannya lampiran-lampiran. Yang termuat dalam lampiran diantaranya adalah hasil analisis konteks, pengaturan jumlah jam pembelajaran, pengembangan diri, jenis ekstrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, program pendukung, penilaian, landasan hukum,
Contoh alur tujuan pembelajaran, contoh modul ajar, contoh modul ajar berbasis proyek, dan contoh modul ajar integrasi mata pelajaran. Sebagai sebuah dokumen kurikulum, kurikulum operasional satuan pendidikan pada kurikulum Merdeka ini dilengkapi dengan cover dokumen kurikulumnya, kemudian dilengkapi dengan lembar pengesahan, ya, dilengkapi pula dengan kata pengantar dan daftar isi. Bapak dan Ibu yang terhormat, contoh kurikulum operasional satuan pendidikan pada kurikulum Merdeka ini merupakan informasi contoh kurikulum operasional satuan pendidikan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada pelatihan Komite Satuan Pendidikan di kegiatan sekolah penggerak. Bapak dan Ibu yang terhormat, demikian contoh dari dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan pada kurikulum Merdeka, atau yang sebelumnya disebut sebagai kurikulum prototipe, atau yang disebut juga kurikulum yang digunakan pada sekolah penggerak. Contoh ini hanya sebagai inspirasi saja Bapak dan Ibu. Ada banyak contoh lain yang bisa dikembangkan oleh sekolah atau oleh satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing satuan pendidikan. Mohon maaf bila ada salah dan keliru dalam penyampaian ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.